Kita diam di hadirat Tuhan. Izinkan Tante Vera bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba yakin hari ini aku akan berbicara lebih lagi bagi anak-anak. Biarlah Tuhan, firman hari ini tertanam di setiap hati anak-anakmu. Dan hamba yakin Roh Kudus, Engkau sanggup menyempurnakan segala sesuatu. Dan aku bekerja sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Siapa yang mau jadi terang? Tante Vera 2 tahun yang lalu pernah melayani di apa itu namanya? Pak Gunawan itu gimana ya? Jajak Banyuwangi. Dari tempatnya Tante Vera ke Banyuwangi ke Jajak itu kalau naik kendaraan sekitar 6 jam ya, Om dan ya, 6 jam. Jadi Tante datang, wah anak-anak sudah semua hadir. Tante Vera tanya begini, siapa yang mau jadi terang? Wah kebetulan hampir mirip waktu itu temanya ya dengan adik-adik, tapi ada beda sedikit. Wah adik-adik semuanya bilang begini, saya Tante. Terus Tante panggil nih, ada satu anak gitu ya, perempuan gitu ya, cewek gitu. Panggil, sini, berdiri sama Tante Vera. Tante Vera, mau jadi terang? Mau Tante Vera. Tahu nggak caranya jadi terang gimana? Tahu. Wih, seneng Tante Vera. Ayo kasih tahu teman-temannya, kalau mau jadi terang caranya gimana? Terus dia jawab, ini Tante bawa lampu. Loh, lah kok bawa lampu toh? Wah, jadi ya memang Tante Vera belum terangkan firmannya gitu ya, tapi kan Tante Vera pengen tahu sejauh mana. Jadi katanya kalau mau jadi terang bawa lampu kemana-mana. Ya bukan begitu ya. Kalau kita mau jadi terang, tentu yang pertama kita harus diurapi sama Tuhan Yesus. Amin. Lu fullnya dari sana. Waktu Tante Vera lahir, papahnya Tante Vera itu dulu itu udah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau doanya begini, Haya Allah, Haya Allah, Salam. Terus mamanya Tante Vera itu udah gak percaya Tuhan, suka ke Gunung Kawi. Adik-adik mungkin gak ada yang tahu ya, Gunung Kawi apa itu tempatnya sesembahan. Jadi mamanya Tante Vera itu deket sama kuasa roh-roh jahat, setan. Kenapa kamu takut? Ya mantap. Ketika Tante Vera lahir, itu ada beberapa organ tubuh Tante Vera yang tidak baik. Dan salah satunya yang paling kentara itu suara. Jadi suara Tante Vera ini cuek, minta ampun. Orang Jawa itu kalau ngomong jelek itu cuek. Jadi kalau Tante Vera nyanyi, kakaknya Tante Vera nih, diem mau kamu enak nyanyi, lebih enak kalau kamu diem karena nggak bagus. Makanya Tante bersyukur sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Gak ada perkara yang mustahil. Tante cukup kaget ketika Tante mendekatkan diri masuk sekolah Alkitab, melayani, dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, ciptakan lagu-lagu sekolah minggu. Lalu ketemu sama calon suami yang kuat. Wah, ya, Om Daniel guru musik. Jadi ketika bersatu sempurnalah. Tante Vera suka cipta lagu, nyanyi, Om Danielnya pemain musik dan suka aransemen musik. Wah, udah. Jadi kita waktu masuk dalam pernikahan, Tuhan kasih satu hati, cipta lagu-lagu rohani, lalu bikin album lagu-lagu rohani. Tuhan itu menolong. Tante mau kasih lihat sama adik-adik, kalau kita melakukan segala sesuatu disertai oleh Tuhan, maka apapun yang kita perbuat pasti
Tante Vera sama Tuhan. Nah salah satunya yang dibilang, Tuhan kalau gak ada Tuhan Yesus, Tante Vera gak bisa melakukan apa-apa, gak bisa berbuat baik, gak bisa jadi berkat, gak bisa. Sebab itu lagunya Tante Vera katakan, ku rindu urapanmu Tuhan. Ya itu lagu yang album yang kedua kalau tidak salah Tante Vera rilis. Dan hari ini, tahun ini di album yang ke-6, tapi sudah hampir 3 tahun Tante Vera tidak merilis album. Cuma beberapa lagu-lagu baru tetap tercuat, tetapi belum. Ya, Om Daniel sibuk, Tante Vera juga sibuk, tapi Tuhan menolong, lagu-lagu ini bisa jadi berkat. Kaget Tante Vera, orang Katolik menyanyikan. Ya, dari awal GPGI, Tante kaget waktu Tante kaget, wih, dinyanyikan sama orang Katolik, wih, dinyanyikan sama Betani, wih, sama GPGI. Tante, akhirnya jadi berkat. Mau jadi berkat? Mau jadi terang? Ayo sekarang nyanyi dulu sama Tante Vera ya. Pasti adik-adik sedang tahu lagu ini. Ku rindu urapanmu mengalir dalamku, membuat hidupku berarti bersamamu Tuhan. Ku rindu urapanmu di dalam hidupku. Amin, katakan terang dunia. Tante percaya hari ini kita semua kalau diurapi pasti bisa jadi terang. Rindu urapanmu mengalir dalamku, membuat hidupku berarti bersamamu Tuhan. Ku rindu urapanmu di dalam hidupku, sampai ku menjadi terang dunia. Sampai menjadi terangnya Tuhan. Yang kepengen jadi terang, jadi saksi, saksinya Tuhan, katakan amin. Yang mau jadi terang, ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke? Mau tahu jadi caranya jadi terang? Mau tahu adik-adik? Sok, atau bilang semua sama Tante Vera, Tuhan aku mau jadi terang. 2, 3. Berdiri dulu. Yuk berdiri. Jangan tidur. Berdiri. Ya, 2 tangannya ke atas. Turun. Sampai tadi yang nggak mandi. Mandi semua. Aku lihat Tante Vera. Yesus. Di hatiku. Berubah. Kalau Tuhan Yesus di hati kita, kita jadi senang. Orang senang gimana? Aku lagi senang, tahu gak? Aku lagi senang ini. Gitu? Enggak. Senang itu gimana adik-adik? Siapa di sini yang di hatinya ada Tuhan Yesus? Coba yang udah angkat tangan, coba lihat wajahnya yang di samping yang angkat tangan. Itu wajah, katanya itu ada Tuhan Yesus tuh wajahnya kayak gitu ya. Ayo semuanya, giginya mana? Mana ada ketawa gini? Bukan ketawa atau medeni orang Jawa bilang. Ya, ayo Tante Vera mau dengar. Ayo kita coba sih kalau kalian tertawa gimana sih? 1, 2, 3. Kenapa ada ketawa gini? Itu bukan ketawa, itu surupan kali itu ya.
yang di depan tolong tante omnya dipisahkan saja mungkin ya, ada tante om yang duduk di sebelah. Oke, ini sudah jam-jam agak sedikit aneh soalnya ya, jam lapar, jam ngantuk, jam gak karu-karuan ini. Tapi Tante Vera di sesi ini banyak sekali bawakan cuplikan-cuplikan video klip yang buat kalian bisa lebih ngerti dengan baik. Oke, dan ini Tante Vera coba untuk carikan yang kartun-kartun jadi supaya kalian ngerti. Mau jadi terang? Oke, kita baca ayat firman dulu. Matius pasal yang kelima, boleh ditampilkan. Matius pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ya, coba kita ya. Ayat berapa tadi? Baca sama-sama ya. Oke, gak boleh cepet-cepet, harus lebih jelas. 2, yang siap baca katakan amin. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya, sama-sama dengan keras, 2, 3. Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Yang dimuliakan siapa? Waktu Tante Vera masuk jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen nih, kan Tante Vera dulunya juga sama orang tuanya Tante Vera. Kalau mau doa ya nggak kayak adik-adik, ya adik-adik mah doa meni bebas. Tante Vera mah geraya waktu mau doa itu, wih harus bersih, kusuk. Terus ya, coba adik-adik pernah enggak kalau adik-adik sekolah minggu terus ada cium bau, sampai dia kentut gitu ya? Pernah satu kali Tante Vera cerita sekolah minggu bubar akhirnya gara-gara ada satu sekolah minggu. Uang gas baunya minta ampun, sampai Tante Vera sendiri wah bubar. Tapi enggak batal, tetap aja sekolah minggu dijalankan lagi. Coba dulu Tante Vera, jangankan ya begitu harus kusuk. Wah, jadi waktu Tante Vera percaya dengan Tuhan Yesus, keluarga besar belum. Dan waktu Tante Vera percaya sama Tuhan Yesus, dibuang sama orang tua. Tapi keluarga besarnya dari orang tuanya Tante Vera, tahunya Tante Vera jadi gelandangan. Ya, karena kan siapa yang mau ngasih makan? Karena Tante Vera diusir usia 11 tahun. Mana di sini usia 11 tahun? Lulus SD enggak? Belum lulus SD. Bayangin, ini Tante Vera ini sudah mau kepala 4. Kepala 4 aja. Tahu nggak kepala 4? Bukan kepalanya jadi 4 begini. Wow, usianya mau 40 tahun. Tak lagi. Ini 40 tahun aja sependek ini. Apalagi 11 tahun. Wah, adik-adik bisa mengerti kan? Itu Tante Vera diusir sama keluarga. Tapi Tante Vera mau kasih tahu sama adik-adik. Waktu Tante Vera masuk sekolah Alkitab, sungguh-sungguh akhirnya Tante Vera diberkati Tuhan. Sebelum waktu itu usia Tante Vera masih usia 20-an lah, pulang sama kakak kandungnya Tante Vera ke kampung halaman gitu ya, kayak lebaran gitu, pulang mudik. Wih, waktu Tante Vera sama kakaknya Tante Vera datang, itu paman bibinya Tante Vera kaget. Bu, ini Vera, iya teh Vera. Saya bilang gini, saya Vera, gitu. Dokter mana
Karena Tante Vera waktu kecil Tante Vera nggak datang ke keluarga besar. Hei, Yesus itu ajaib. Oh enggak, Dakota gitu paling kalau gitu ditendang. Ngapain kamu gitu ya? Cuma datang, Ma, Ibi, iya Vera. Terus apa yang terjadi? Kalau waktu saat Tante Vera datang, mereka lihat waktu mau pulang, Tante Vera bilang gini, Amang, Ibi, boleh nggak Vera berdoa supaya Amang Ibi diberkati seperti sekarang Vera diberkati? Oh, mau semuanya, mau. Padahal itu pakai jilbab semua, ngerti kan adik-adik ya? Orang muslim semua. Terus Tante Vera sama kakaknya Tante Vera sama paman bibi waktu masih ingat. Terus akhirnya Tante Vera doa, boleh, mereka mau. Jadi waktu Tante Vera berdoa, Tuhan Yesus berkati Amang Ibi semua. Karena Tante Vera doa dengan sungguh-sungguh dari hati, paman bibi semua nangis. Terus dia bilang, oh, alhamdulillah, tapi tidak apa-apa. Tapi Tante Vera doa mereka mengaminkan. Jadi dengar, gimana kita bisa jadi saksi? Bagaimana kita jadi terang? Sampai orang itu melihat kita, wih, jangan punya begini, wih, jelek, jangan. Ya, wih, nakale, ojo, bukan begitu. Tapi orang tuh bisa terkagum-kagum karena ada Kristus di dalam hidup kita. Wah, bagaimana bisa begini? Lalu kita bisa bersaksi karena Tuhan Yesus. Tapi Tante mau kasih lihat sama kalian, kalau jadi terang itu boleh enggak? Semua lihat sini. Senin jadi anak baik, Selasa kurang baik, Rabu jahat, Kamis dua kali minta ampun, Jumat sedikit bertobat, Sabtu ya mulai ada doa lagi, Minggu lebih meneh Minggu ya jadi terang lagi, tapi Senin jahat lagi. Boleh enggak? Ayo kita lihat cuplikan yang satu ini. Kalau sepertinya anak Tuhan jadi terang gelap, ya kayak apa nantinya ya, coba lihat. Tante mau liatin dulu sama adik-adik. Ya, sabar ya. Tunggu. Musiknya, Om. Satu, boleh suaranya? Lihat aja. Pada berarti.
ini udah diberkati, santai, jalan-jalan aja. Kalau mau jadi terang, ya dari awal sudah cinta Tuhan, sampai tua, sampai mati, kita tetap setia. Bayangkan, adik-adik mau nggak lihat om tante guru sekolah minggunya sehat? Apa mau kalian dilayani sama guru-gurunya yang agak stres gitu? Kamu duduk, mau gitu? Mau nggak lihat guru-guru om tantenya sehat? Sampai yang kepengen lihat om tantenya sehat, katakan amin. Kalau mau, nurut, amin. Jangan minggu lalu baik, minggu sekarang nggak baik. Tahu nggak? Jadi jengkel. Nanti lama-lama katanya Alkitab dia bilang kalau gereja itu panas enggak. Ayo, apa kita bilang panas enggak, dingin enggak, diapain? Dimuntahin. Jadi kalau mau jadi orang baik, kita harus jadi baik, amin. Jadi terang. Nah, sekarang adik-adik supaya kita jadi terang harus punya 2 sikap. Oke, diingat. Jadi setiap Tante Vera tadi sesi 1 2 sikap juga. Sesi 2 2 sikap juga. 2 saja. Tidak banyak-banyak. 2 tapi harus dilakukan. Ya udah sedikit dan dilakukan kebangetan. Ya, yang pertama supaya kita jadi terang yang benar. Mau jadi terang yang benar? Yang mau katakan amin. Ya, jadi terang yang benar. Yang pertama, kita itu harus punya sikap sabar. Ayo bilang kanan kiri, bilang begini, sabar. Sabar kenapa? Yo. Jangan cepat Ayo lihat yang satu ini. Kalau kalian suka marah-marah, apa yang terjadi? Boleh di multimedia, boleh bantu. Ini orang kalau suka marah-marah ya, lihat. Tak boleh cepat emosi. Kalau mau jadi terang harus apa? 2, 3, sabar. Oke. Suaranya?
bilang saya kenapa? Mau masuk surga? Siapa yang suka marah? Pinter. Kayak gitu ya. Hari ini kalau mau jadi terang harus ditahan emosinya. Amin. Coba sekarang bilang kanan kiri, sabar. Ngomong sabarnya gini, semua ikuti Tante Vera sampai gini. Sabar toh, 2, 3. Kalau di samping kanannya itu laki-laki bilang begini, sabar mas, sabar. Ayo bilang. Kalau di samping wanita, yang wanita dia di sampingnya wanita dia begini, sabar mbak, sabar. Ya. Orang Kristen sekarang banyak yang tidak Sabar. makanya jiwa-jiwa jadi hilang karena kurang sabar. Satu kali Tante Vera itu datang ke sebuah gereja. Gereja itu memang belum pertama kali undang Tante Vera khotbah. Tante Vera kan, adik-adik lihat tuh Tante Vera kan penampilannya kayak begini tuh. Orang mikirnya katanya kalau pemberita Injil itu tinggi, putih, cantik. Kurang ajar. Emang. Terus Tante Vera datang. Wih, Tante Vera datang. Asyer itu ya. Tahu nggak Asyer? Penerima tamu. Di pintu. Terus Tante Vera, saya Bu Vera dari Sidoarjo. Masih belum ngeh juga, berarti dia mungkin nggak dengar pengumuman minggu kemarin. Jadi dia bilang gini, oh itu duduk sebelahnya. Oh iya, gereja kayak begitu dia telepon di depan jemaat. Tante Vera bilang gini, Tuhan kapan ini selesai ibadahnya Tuhan, aku mau pulang Tuhan. Kayak nggak ada, bukan di gereja ini. Tapi Tante Vera pernah satu kali datang tuh ya, masuk ke sebuah gereja. Wih, yang nyambut, shalom, Ibu Vera ya, mari. Kok bisa tahu? Iya maaf, soalnya saya dikontak sama pengurusnya, katanya pembicaranya pendek. Oh iya. Tapi baik. Ayo Bu Vera, ini silakan diminum. Makasih. Aduh rasanya bilang pengen BBM aja sama suaminya Tante Vera bilang gini, Papa aku nggak mau pulang, seminggu di sini enak gitu. Soalnya baik, tapi coba kalau orangnya emosional. Adik-adik pengen lihat orang yang berdiri di sini nih yang melayani. Mau begini? Adik-adik, ayo kita mau bercita. Semua mau cerita. Ayo semangat. Enggak. Cocok. Kalau pelayan itu harus jangan emosi. Ayo bilang sekarang sabar. 2, 3. Ingat ya, mau jadi terang harus jadi orang sabar ya. Orang Solo itu loh banyak jadi berkah. Karena apa? Diinjek kakinya tuh, diinjek kakinya. Kalau kita diinjek kakinya, wih matamu di mana bu? Gitu lah. Diinjek, aduh Pak, tolong itu penyet di kakinya. Maaf Pak. Tapi sekarang kita mau belajar jadi orang sabar. Ayo tangan kanannya diangkat, tangan kanan. Ayo turunkan diri dan bilang sabar. Dimarahin disakitin, difitnah, disakitin, sabar. Nangis gak apa-apa. Kalau dikecewakan nangis gak apa-apa. Tapi gak boleh balas jahat dengan pasti adik-adik dipakai Tuhan dan pasti menjadi terang. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, ya selain sabar tidak boleh males. Bilang kanan kiri, rajin. Harus bilang gitu. Yang keras, bilang di telinganya, rajin. Tante tidak membanggakan
siapa? Om siapa namanya? Oh, berdiri dan duduk kenapa kita sama? Tante bisa cerita karena orangnya ada di situ dan Tuhan melihat. Om Daniel waktu Procot lahir, nggak langsung bisa main musik kan? Cuma main musik. Nggak mungkin lah bisa langsung begini. Pakai jazz segala lagi. Cia, nggak mungkin. Tante Vera pertama kali itu ya ngelirik Om Daniel itu ya. Karena ini pintar main musik. Wah. Tapi tahu nggak? Udah jadi guru. Udah pada bangun sekolah musik. Udah banyak karyawannya waktu itu. Kalau malam masih aja belajar. Ini Om Daniel baru menyelesaikan level yang tertinggi itu sekarang belajar lagi di S2. Wah, sebagai istri Tante Vera senang. Karena Om Daniel tidak malas. Kalau sudah biasanya orang kalau sudah aku nih main musik tetap aja kalau kita pinter, kalau kita bisa bukan buat kita tapi kita harus terus belajar, nggak boleh malas ya. Om Daniel sekarang bisa jadi berkat di Sidoarjo, di Surabaya karena selalu belajar. Hari ini siapa yang mau jadi terang? Harus rajin. Ayo sekolah minggunya di sini jam berapa mulai? Setengah 4 sore katanya. Jam berapa? Oh, setengah 10. Setengah 10 bangun jam 11. Setengah 10 bangun jam berapa? Siapa yang bangun jam 9? Ayo kalau sekolah bangunnya jam berapa? Jam berapa sayang? Jam 4. Sini nak. Siapa namanya sayang? Daniel. Udah ya, memang kau Daniel. Kan suaminya Tante Vera juga Daniel. Mungkin suamiku waktu kecil seperti ini. Karena Tante Vera yang punya anak laki-laki jadi membayangkan saja. Ya, Daniel kalau bangun jam berapa? 4 pagi atau sore? Oh, pagi. Oh, beri tepuk tangan dulu dong. Sepertinya Daniel akan menjadi pendeta. Karena dia bangun pagi-pagi buta. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Makasih Dan. Duduk lagi. Sama yang bangun biasa pagi. Ada cewek nih usianya 27 tahun. Berapa adik-adik? Sudah siap teng apa itu? Udah siap menikah. Harusnya maksudnya begitu. Datang sama Tante Vera terus bilang begini, Bu Vera tolong doakan saya. Tante bilang gini, kenapa? Saya mau dapet jodoh. Oh ya, nanti kasih nomor HP, saya arahkan ya. Nanti kita berdoa sama Tuhan. Kasih nomor HP. Tante sempet tak telepon cewek ini jam 7:30 siang. Buat Tante tuh 7:30 tuh udah siang. Udah matahari tuh di umbun-umbun, udah terang banget sekarang kan. Kalau jam 8 itu kalau di Sidoarjo udah siang banget. 7:30. Halo. Ini karena dia tuh pelayan. Maksud Tante Vera mau kasih tahu ada jadwal tugas. Emaknya yang terima. Halo. Oh ini Nak Veta. Iya Tante. Ini sudah mau bicara sama ini. Oh bentar ya. Tak bangunin dulu. 7:30. Belum bangun. Cewek mau menikah. Gimana anaknya nanti kalau sampai oe tadi anak mama tidur.
Apa itu habis ini? Kalau kalian malas, lihat yang satu ini. Enak gak lihat orang males? Ayo, perhatikan. Dia yang nyetel, dia yang mana? Sampai lagi gini aja tidur, lihat tuh. Ya, apa itu? Dia pecahin sendiri kan alarmnya. Dia bikin, dia nyalain, dia yang mana? Di lift. Apa yang terjadi? Jadi dia merasa udah bangun, udah melakukan ini itu, tapi sebenarnya dia masih tidur. Ayo, siapa di sini yang rajin? Kalau dengar firman nggak boleh risih, nggak boleh ngantuk, ya. Dalam gereja itu, Tante Vera pernah dengar seorang hamba Tuhan, kalau mengerti itu kan harus anggukan, amin, amin. Cara mengangguknya orang yang beribadah tuh ada dua. Kalau anggukannya begini, amin, amin, wah bagus. Yang pembicaranya, pengkhotbahnya jadi semangat. Tapi ada anggukan yang kedua, anggukannya begini. Kaget ke atasnya. Jadi hari ini kita mau rajin, amin. Sekali lagi bilang sama Tante Vera, rajin, 2, 3. Mau jadi terang, yang pertama harus punya sikap apa tadi? Sabar, ayo bilang apa? Tante Vera begini, harus bilang. Kalau Tante Vera begini, bilang. 1, 2, 3, apa?
rajin, pasti Tuhan pakai kita. Amin. Tante Vera kasih lihat sikap seorang yang rajin, yang baik, yang sabar, dan dia selalu melakukan sesuatu yang baik. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Boleh cuplikannya? Ya, ya adik-adik, diingat baik-baik. Ya, yang tahu lihat, sambil diingat lalu praktek. Jangan cuma tahu ya. Udah kasih makan. Rajin banget. Waktu dia berbuat baik sama orang, ada orang-orang yang menganggap เขาจะได้อะไร boros gitu ถ้าเขา ya. ทำแบบนี้ทุกวัน Selalu membantu. Dia mampu, dia bantu. Selalu memberi. Dia berlebih, dia suka memberi. Lihat apa yang akhirnya terjadi. เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น Dia baik bukan hanya dengan sesama manusia, ไม่ได้ออกทีวี sama hewan, tumbuhan, Mimi kayak hujan. dia perhatikan semua. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Perbuatan baiknya menghasilkan sesuatu yang เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ apapun yang kalian lakukan, kalau kalian kerjakan dengan hati yang baik, rajin, ได้ความรัก dengan sabar, ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah. Sebentar, tante masih ada ambil satu lagi kesaksian yang hidup, dan ini yang terakhir. Jadi tante mau kasih tahu sama kalian, kita harus jadi terang. Alkitab bilang biarlah perbuatan baik kita bisa dilihat. Mau jadi terang? Ayo jadi orang baik. Bilang kanan kiri, ayo jadi orang baik. Orang baik itu harus punya sikap sabar. Orang baik itu dia tidak pemalas tetapi rajin. Tante hari ini mau ajak adik-adik praktek firman. Sebelum tante doa, ayo lihat satu cuplikan ini kesaksian yang hidup. Meskipun dia ungkapkan dengan satu kalimat, mama itu sukanya bohong. Ya, kita lihat baik-baik sampai dia bilang ada satu yang tidak pernah mama bohong. Tapi semua yang mama kerjakan ini dusta. Ayo kita lihat apa yang dikerjakan oleh anak dan ibu ini.
satu yang mamanya nggak pernah mengucapkan bohong. Apa itu? Tidak. Tante Vera ini punya pengalaman hidup. Jadi kalau lihat begini, Tante Vera udah gak kuat. 17 tahun Tante Vera terpisah dari mama. Sampai di usia 25 tahun, Tante tuh kalau lihat ada anak perempuan gitu ya, deket be mamanya, digendong, jalan sama mamanya, Tante Vera pasti akan selalu terharu. Dan selalu di dalam hati bilang begini, kapan ya aku bisa dibelai be mama. Sampai akhirnya Tante gak bisa merasakan pelukan mama, karena ketika mama bertobat, mama sudah dalam keadaan kondisi sakit. Nah, hari ini adik-adik mau jadi terang. 17 tahun Tante Vera terpisah dari mamanya Tante Vera. Dan 17 tahun itu Tante Vera berdoa buat mama. Sampai Tante kaget tahun 99 doanya Tante Vera didengar Tuhan. Mama kandungnya Tante Vera diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dari seorang dukun santet, mamanya Tante Vera juga maaf, adalah seorang penjual wanita. Tante ini dari keluarga yang tidak baik adik-adik. Tapi Alkitab mengajar Tante tidak boleh jahat sama orang tua. Biarpun Tante tahu Tante pernah disakitin mama. Ya, papanya Tante meninggal waktu Tante masih kecil. Jadi Tante tidak kenal sama papa. Hari ini, sahabat adik-adik yang punya mama dan papa, boleh angkat tangannya. Semua punya ya? Turunkan tangan. Siapa yang hari ini adik-adik mau jadi terang? Katakan amin. Tante cuma mau adik-adik praktek hari ini. Kasihi papa dan mama. Berbuat baiklah kepada orang tua. Sebelum adik-adik jadi berkat buat orang lain, jadi berkat dulu di dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Jadi buat mama dan papa bersyukur punya anak seperti kalian. Ayo sekarang yang kepengen berdoa untuk papa dan mama, dalam hitungan ketiga cepat maju ke depan.